Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada siang hari ini kita mulai belajar lagi tentang perekonomian 2 sektor, 3 sektor, dan 4 sektor. Di sini akan saya jelaskan perekonomian dari mulai 2 sektor sampai ke 3 sektor dengan contoh studi-studi kasus yang lainnya. Ini adalah pendapatan nasional perekonomian 2 sektor, di mana 2 sektor ini perekonomiannya lebih dikenal dengan perekonomian tertutup sederhana. Perekonomian 3 sektor disebut perekonomian tertutup, di mana perekonomiannya itu hanya ada 3 sektor yang melakukan kegiatan ekonomi, di mana itu sektor rumah tangga, sektor investasi atau perusahaan, dan sektor government atau pemerintah. Kalau 4 sektor maka disebut dengan perekonomian terbuka karena ada perekonomian yang ekspor dan impor. Nah, di sini adalah sirkulasi dari perekonomian 2 sektor. Mana di sini ada pengeluaran rumah tangga dan ada pengeluaran investasi atau perusahaan. Di kedua-dua ini saling membutuhkan antara sumber daya yang dimiliki oleh rumah tangga dan sumber daya dan perusahaan mengolah sumber daya tersebut. Maka kedua-duanya ini disebutlah perekonomian 2 sektor. Belum ada campur tangan dari pemerintah, di mana persamaannya berupa Y sama dengan C ditambah I. Sekarang kita lanjut ke perekonomian 3 sektor. Karena perekonomian 3 sektor itu ditambah dengan lambangnya itu government atau pemerintah. Mana di sini pemerintah mendatangkan pendapatannya bermula dari pajak yang dibayarkan dari rumah tangga kepada pemerintah, berupa pajak pendapatan, pajak PBB dan pajak kendaraan dan pajak dan sebagainya, baik pajak langsung maupun pajak tidak langsung. Dan perusahaan juga memberikan pajak dari penghasilan dari industrinya. Maka hasil dari pendapatan yang dikumpulkan oleh pemerintah yang sumbernya dari pendapatan itu, nanti pemerintah akan melakukan pengeluaran kepada rumah tangga, yaitu membayarkan faktor produksi atau yang di rumah tangga itu di dalam pemerintahan. Banyak juga rumah tangga yang bekerja di dalam pemerintahan atau menawarkan faktor produksinya. Jadi balas jasanya itu pemerintah membayarkan gaji, upah dan sebagainya kepada rumah tangga. Jadi rumah tangga mendapatkan penghasilan. Dari penghasilan itu nanti pemerintah memungut pajaknya juga. Terus pemerintah juga melakukan pembelian atau pembelanjaan barang dan jasa kepada industri atau perusahaan yang berupa untuk melengkapi sarana dan prasarana untuk membeli perlengkapan dan peralatan yang dibutuhkan dalam pemerintahan untuk kelancaran perekonomian di suatu negara atau wilayah. Di mana di sini persamaan untuk perekonomian 3 sektor, yaitu Y sama dengan C ditambah I ditambah G. Di mana di sini C adalah pengeluaran rumah tangga ditambah dengan pengeluaran investasi swasta ditambah dengan pengeluaran pemerintah. Sekarang kita masuk kepada perekonomian 4 sektor, di mana 4 sektor ini tambahannya yaitu sudah ada interaksi antara luar negeri, yaitu Indonesia mengirim barangnya kepada luar negeri dan luar negeri mengirimkan barangnya ke dalam negeri. Karena di sini lebih dikenal dengan ekspor dan impor. Di antara ekspor dan impor mana yang lebih besar, itu akan mempengaruhi neraca perdagangan atau neraca pembayaran di suatu negara. Persamaannya yaitu Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah X dikurang M.
Itulah sirkulasi dari perekonomian 2 sektor, 3 sektor, dan 4 sektor. Di sini sudah tampak bagi Anda persamaan masing-masing perekonomian 2 sektor, 3 sektor, dan 4 sektor. Ini kita lanjut saja, sudah kita pelajari. Ini adalah persamaan-persamaan dari perekonomian 2 sektor. Ini sudah. Saya lanjut saja kepada perekonomian 3 sektor. Perekonomian 3 sektor itu sebagai pelaku ekonomi itu ada belanja negara atau government, pajak yaitu pendapatan dari pemerintah, transfer payment itu adalah pengeluaran dari pemerintah untuk membantu rumah tangga dan perusahaan dalam memberikan bantuan berupa subsidi atau lain sebagainya. Untuk YD ini adalah pendapatan disposable, pendapatan yang benar-benar yang bisa dibelanjakan oleh si rumah tangga. Untuk menentukan ini persamaannya yaitu Y dikurang taks ditambah dengan TR. Di sini adalah pengeluaran sama dengan pendapatan. Artinya E sama dengan Y. Ini persamanya YD sama dengan C ditambah S. YD sama dengan Y ditambah buka kurung TR dikurang taks. Terus dapatnya Y sama dengan YD dikurang TR ditambah taks. Y sama dengan C ditambah I ditambah G. Untuk pendekatan suntikan dan bocoran, maka dapat persamanya C ditambah S dikurang TR ditambah taks sama dengan C ditambah I ditambah G. Jadi karena ini pengeluaran dan di sini juga pengeluaran, maka C-nya dihilangkan karena tidak sama-sama pengeluaran. Akan dihilangkan, maka jadinya adalah S dikurang TR ditambah taks sama dengan I ditambah G. Karena TR ini adalah pemberian dari pemerintah, maka disempurnakan lagi menjadi persamaannya yang seperti ini. S ditambah taks sama dengan investasi ditambah G ditambah TR. Karena TR ini bantuan dari pemerintah. Artinya ini merupakan suntikan, bukan sebagai suatu bocoran. Yang bocoran itu adalah tabungan yang dikeluarkan oleh rumah tangga untuk disimpan. Taks adalah pengeluaran dari rumah tangga untuk dibayarkan kepada pemerintah. Maka bentuk dari keseimbangan perekonomian dengan metode pendekatan suntikan dan bocoran persamaannya seperti yang di bawah ini, di mana S ditambah taks sama dengan I ditambah G ditambah TR. Anda jangan lupa ingat, tidak semua pendapatan dapat dibelanjakan. Artinya semua pendapatan itu ada dibelanjakan, ada sebagian untuk disimpan atau di saving. Ini bentuk-bentuk dari persamaan government dan sampai fungsi dari konsumsi. Kalau ada diketahui soal Anda pakai TR dan taks, bentuk mencari pendapatan disposable adalah seperti ini persamaannya. Kalau Anda sudah mengetahui besarnya pendapatan nasional atau Y dan TR-nya sudah diketahui, taksnya sudah diketahui, maka didapatlah pendapatan disposable. Ini formula atau persamaan-persamaan untuk menyelesaikan keseimbangan perekonomian 3 sektor. Cara yang ini sudah ada juga saya kirimkan melalui video ini. Ini adalah ulangan saja, nanti ada soal-soal studi kasus yang lainnya yang menambah pengetahuan Anda. Ini persamaannya sudah ada. Kita lanjut. Masih dengan yang sama.
Nih Anda rajin-rajin membacanya karena kita akan melaksanakan ujian UTS online. Mungkin ini ada persama-persamanya. Ini kasus yang pertama tentang perekonomian dua sektor, di mana fungsi konsumsi sudah diketahui sebesar 100 ditambah 0,75 Y. Pengeluaran investasi atau investasi sama dengan 50 triliun. Yang ditanya, tentukan besarnya pendapatan nasional pada keseimbangan perekonomian Y sama dengan E, atau pendapatan sama dengan pengeluaran. B. Tentukan besarnya konsumsi tabungan angka pengganda atau multiplier untuk pengeluaran investasi. C. Apabila perekonomian tersebut di atas mampu berproduksi dengan menggunakan seluruh kapasitas produksi yang dimiliki, atau Y. Full employment sebesar 750 triliun. Tentukan kesenjangan atau gap apa yang terjadi pada perekonomian tersebut. Selanjutnya, besarnya pengeluaran investasi yang harus diadakan untuk menghilangkan kesenjangan atau gap tersebut. Jadi, berapa besarnya pengeluaran investasi yang harus diadakan untuk mengatasi kesenjangan, itu maksud dari pertanyaan terakhir ini. Baiklah, kita coba menjawab dari masing-masing pertanyaan. Ini yang pertama sekali yaitu fungsi konsumsi sudah diketahui, investasi sudah diketahui. Anda buat persamaannya dua sektor, yaitu Y sama dengan E atau pendapatan sama dengan pengeluaran. Nah, ini persamanya Y sama dengan pengeluaran konsumsi dan ditambah dengan investasi. Nanti Anda tuliskan fungsi konsumsinya. Fungsi konsumsi sudah ditulis. Anda tambahkan dengan 50 investasi. Akhirnya nanti Anda tambahkan 100 ditambah 50 dapat 150. Dan koefisien B-nya tetap sebesar 0,75 YD. Dan akhirnya nanti karena koefisien B-nya 0,75 kurang dari 1, maka sisanya 0,25 Y. Nah, dibagi dengan 150 dibagi dengan 0,25 Y. Sama dengan dapat 600. Jadi pendapatan nasional sebesar 600 triliun. Jadi menentukan besarnya konsumsi atau C, kita tulis lagi persamaan dari fungsi konsumsi. Kita tulis fungsi konsumsinya karena Y-nya sudah diketahui sebesar 600, kita kalikan dengan 0,75. 0,75 dapat 450 ditambah dengan 100. Jadi besarnya konsumsi rumah tangga itu sebesar 550. Artinya besar konsumsi itu masih ada savingnya kira-kira 50.000 dari pendapatan. Karena pendapatannya itu ada 600, sementara untuk pengeluaran konsumsi 550. Ya, sudah jelas itu sisa dari konsumsi itu masih ada 50 triliun lagi. Jadi cara menentukan fungsi besarnya tabungan, kita tulis persamaan dari fungsi tabungan, yaitu minus A ditambah buka kurung 1 dikurang MPC tutup kurung YD. MPC ini adalah besarnya nilai B koefisien. Nilai B koefisien itu karena sudah ada 0,75, artinya sisanya 0,25. Nilai YD itu kita masukkan ke dalamnya karena sudah diketahui sebesar 600 dikali dengan 0,25. Dapat hasilnya 150. Jadi S sama dengan minus 100 ditambah 150. Jadi besarnya tabungan atau saving sebesar 50. Jadi besar konsumsi dan tabungan sama dengan pendapatan. Jadi besarnya konsumsi dan tabungan sama dengan pendapatan.
Ini cara lain untuk menentukan besarnya konsumsi, di mana kalau sudah kita ketahui besarnya tabungan, maka bisa juga langsung kita mencari besarnya konsumsi, yaitu Y sama dengan Y dikurang dengan S. Jadi C sama dengan 600 nilai dari Y dikurang dengan saving atau tabungan 50 sama dengan 550. Artinya jawabannya sama dengan cara yang di atas ini. Terus untuk menentukan besar nilai pengganda atau multiplier, KI sama dengan 1/1 dikurang MPC. Artinya ini nilai B koefisien sama dengan 1 dikurang 1/1 dikurang 0,75 sama dengan 1/0,25 sama dengan 4 kali lipat. Artinya nilai pengganda dari pendapatan itu 4 kali lipat. Pertanyaan selanjutnya, menentukan kesenjangan atau gap yang terjadi dalam perekonomian, di mana pendapatan nasional atau Y kesenjangan 600. Sementara pendapatan nasional untuk mencapai full employment diharapkan 750. Artinya kesenjangan itu kesenjangan itu terjadi sebesar minus 150. Jadi kesenjangan terjadi karena pendapatan keseimbangan lebih kecil daripada pendapatan full employment. Maka pada perekonomian terjadi kesenjangan atau gap disebut dengan deflasi sebesar 150 triliun. Menjawab pertanyaan yang selanjutnya, untuk menentukan besarnya investasi yang harus diadakan untuk menghilangkan kesenjangan atau gap yang ada pada perekonomian. Jadi cara untuk mengatasi kesenjangan itu berapa sih besarnya investasi yang harus diadakan gitu. Jadi ini ada formulanya atau persamaannya. Delta Y sama dengan KI dikali delta I sama dengan delta I sama dengan delta Y per KI. Delta Y sama dengan Y full employment dikurang Y equilibrium. Artinya di sini delta Y full employment-nya sebesar 750 yang supaya tercapai full employment-nya yang kita dapat tadi yang Y equilibrium 600 dikurang dapat perubahan delta Y sama dengan 150. Nah, ini multiplier atau nilai pengganda dari dua sektor tadi 4 kali lipat. Karena kita sudah menentukan perubahan pendapatan nasional 150, nanti kita bagi dengan pelipat gandaan. Nah, ini delta I sama dengan 150 per 4. 4 ini dari pelipat gandaan sama dengan 37,5. Jadi investasi setelah berubah sama dengan investasi ditambah delta I atau setelah berubah. Jadi investasi yang awal 50 triliun ditambah dengan investasi setelah berubah yaitu 37,5. Dijumlahkan dapatnya 87,5 triliun. Nah, untuk mencari apakah benar-benar 87,5 ini tercapai full employment sebesar 750. Kita buktikan dengan persamaan dua sektor yaitu Y sama dengan C ditambah I. Kita tulis lagi persamaan dari fungsi konsumsi ditambah dengan investasinya tadi 50 ditambah 37,5 jadi 87,5. Nah, jadi ditambahkan dengan 100 jadi jumlahnya 187,5 ditambah dengan besarnya koefisien
besarnya koefisien 0,75Y. Karena dia kurang dari 1, sisanya itu 0,25Y sama dengan 187,5 Y sama dengan 187,5 dibagi dengan 0,25. Y sama dengan 750. Jadi, untuk mengatasi kesenjangan atau gap dalam perekonomian, maka investasi yang harus diadakan sebesar 87,5 triliun. Pendapatan nasional baru tercapai sebesar 750 triliun. Jadi, supaya full employment itu tercapai, maka investasi harus ditambah sebesar 37,5 triliun. Baru pendapatan nasionalnya tercapai 750. Tapi kita lihat lagi berapa konsumsi dan tabungannya, pasti akan meningkat juga. Kenapa meningkat? Karena kita lihat investasi meningkat juga. Kalau investasi meningkat, maka pendapatan disposable atau konsumsi masyarakat dan tabungan juga akan meningkat. Coba kita lihat selanjutnya. Besarnya tabungan setelah investasi berubah. Di mana di sini ada S sama dengan fungsi tabungan, kita tulis lagi. Y-nya sudah kita ketahui. Kita masukkan nilai Y-nya 750 dikali dengan 0,25 dapat 187. S-nya sama dengan jumlahnya yaitu 87,5. Artinya investasi sama dengan S sama-sama jumlahnya sebesar 87,5 triliun. Besarnya konsumsi C sama dengan Y dikurang S. Y-nya 750 dikurang 87,5. Jadi konsumsinya sama dengan 662,5. Yang tadi kita cari besarnya konsumsi itu hanya sebesar konsumsi sebesar 550. Sekarang setelah ada investasi, konsumsi masyarakat juga bertambah. Jadi dapat disimpulkan di sini dengan adanya peningkatan investasi untuk mengatasi gap, maka pendapatan nasional meningkat sebesar 150. Tabungan meningkat sebesar 37,5 triliun. Dan konsumsi rumah tangga meningkat sebesar 112,5 triliun. Dengan demikian, maka kesenjangan teratasi dan full employment tercapai karena suntikan dari investasi meningkatkan hal tersebut di atas. Jadi meningkatkan pendapatan nasional meningkat, tabungan juga meningkat, konsumsi juga meningkat. Dengan begitu, pengangguran dan kemiskinan bisa teratasi. Makanya dikatakan investasi itu merupakan suntikan atau rangsangan untuk perekonomian. Maka dari itu pemerintah selalu mencari para investor-investor yang mau menanamkan sahamnya di suatu wilayah atau suatu negara. Tujuannya adalah untuk mesejahterakan masyarakat supaya lebih sejahtera lagi. Sekarang kita lanjut tentang ini latihan Anda sudah ada video yang tadinya. Sekarang kita masuk studi kasus yang kedua, di mana di sini sudah diketahui besarnya konsumsi 20 ditambah 0,75 YD. Investasi sama dengan 40, taksnya sama dengan 20, governmentnya 60, TR-nya 40. Hitunglah keseimbangan perekonomian 3 sektor dan besarnya konsumsi dan tabungan. Jadi untuk menentukan besarnya konsumsi dan tabungan, ini formulanya sama dengan yang video yang kemarin juga. Ini kalau Y sama dengan 1/1 dikurang MPC buka kurung C dikurang B dikali dengan taks ditambah B koefisien dikali dengan TR ditambah dengan investasi ditambah dengan government. Kalau yang barisan dalam kurung ini kita kalikan dengan 1,
Artinya boleh juga Anda kalikan langsung atau Anda selesaikan dulu yang 1/1 dikurang 0,75. Boleh juga, baru Anda kali dan tambahkan. Nah, kalau ini saya coba untuk menyelesaikan 1/1-nya saja. Terserah Anda maunya langsung dikali dengan 1 boleh, atau seperti yang saya buat ini juga boleh. Kita lanjut. Y sama dengan, ini karena sudah kita kurangkan dengan 0,2, kurangkan dapat 0,25. Jadi 1 dibagi dengan 0,25 dapat 4. Dikali dengan, ini buka kurung, dikali dengan ini 20. 0,75 dikali dengan 20 dapatnya minus 15. Ditambah dengan 0,75 dikali 40 dapat 30. Kita tuliskan ini tambahnya investasi 40, governmentnya 60. Jadi kita selesaikan yang tambah kurang ini. Akhirnya kita tambah kurangkan dapat hasilnya 135 dikali dengan 4. Y-nya sama dengan 540. Jadi pendapatan nasional pada keseimbangan perekonomian 3 sektor sebesar 540. Fungsi konsumsi atau besarnya konsumsi masyarakat, karena fungsi konsumsinya sudah diketahui, sekarang YD-nya sudah juga kita ketahui. Besarnya yaitu kita masukkan nilai YD-nya itu atau nilai Y-nya 540 ditambah 40. 40 ini adalah besarnya pajak dikurang dengan 20. Tunggu dulu, saya lupa ini 40 ini pajak apa yang 20 itu 40 adalah transfer payment, pajaknya 20. Jadi transfer payment. Jadi ini besarnya transfer paymentnya 40 dikurang dengan pajak. Ini 540 ditambah 40 dapat 580 dikurang 20. Hasilnya 560 dikali dengan 0,75 ditambah dengan 20. Jadi jumlah konsumsi masyarakat sebesar 440. Besarnya tabungan S sama dengan YD dikurang C sama dengan YD-nya itu dapat 540 dikurang dengan pengeluaran konsumsi masyarakat 440 sama dengan 120. Jadi besarnya tabungan sebesar 120. Kita lihat dengan pendekatan keseimbangan suntikan dan bocoran. Di mana di sini S ditambah tax merupakan bocoran sama dengan I ditambah G ditambah TR merupakan suntikan atau rangsangan untuk merubah pendapatan nasional, pendapatan disposable, konsumsi dan tabungan. Kita sudah menghitung besarnya tabungan 120 ditambah dengan taksnya 20 sama dengan 140. Hasil dari bocoran. Sekarang suntikan investasi 40 ditambah governmentnya 60 ditambah TR-nya 40. Besarnya 140. Jadi keseimbangan suntikan dan bocoran sama-sama seimbang, mendapat nilainya bocoran sebesar 140, suntikan sebesar 140. Sampai di sini mudah-mudahan Anda paham. Ada lagi kasus yang ketiga, di mana yang tadi itu menggunakan pajaknya itu tetap, pajaknya tetap sebesar 20. Sekarang pajaknya itu menggunakan persentase atau pajaknya tidak tetap, di mana diketahui fungsi konsumsi sama dengan 90 ditambah dengan 0,75 YD, investasi 120, taksnya 20%, Y sama dengan, kalau 20% itu Y sama dengan taksnya itu 0,2 Y.
Nah, ini 0,2Y maksudnya ini 0,2Y. G-nya sama dengan atau pengeluaran pemerintah 60. Jawabannya ini karena ini pajaknya merupakan tarif pajaknya persen, maka cara Anda tentukan dulu fungsi dari konsumsi setelah ada pajak. Kalau sebelum pajak ini bentuk fungsi konsumsinya, tapi setelah ada pajak nanti fungsinya akan berubah. Caranya yaitu fungsi konsumsi C sama dengan A ditambah B, buka kurung 1 dikurang dengan T. T ini tarif pajak. Jadi T ini tarif pajak, tutup kurung dikali dengan Y. Jadi Anda tulis dulu fungsi konsumsi, terus buka kurung 1 dikurang berapa? 20% itu kalau didesimalkan menjadi 0,2 dikali dengan Y. Setelah itu kita kurangkan dengan 1 dapat 0,8. Jadi 0,75 dikali dengan 0,8 dapat hasilnya 0,6Y. Jadi fungsi konsumsi setelah ada pajak besarnya akan berubah sebesar 90 ditambah 0,6Y. Inilah fungsi setelah ada pajak fungsi konsumsi. Baru kita bisa menghitung besarnya pendapatan nasional. Y sama dengan kita tulis fungsi konsumsi yang baru ditambah dengan investasi ditambah dengan government. Jadi 90 ditambah 120 ditambah 60 dapatnya 270. Karena ini nilainya sudah ada 0,6, sisanya dari 1 yaitu 0,4 Y sama dengan 270. 270 kita bagi dengan 0,4 dapat hasilnya 675. Jadi kita lanjutkan untuk mencari besarnya konsumsi. Jadi besarnya konsumsi kita menggunakan konsumsi yang setelah ada pajak. Yang setelah ada pajak, fungsi konsumsi kita tulis, kita masukkan nilai Y-nya itu 675, kita kali dengan 0,6. Ditambah dengan 90 dapat konsumsi rumah tangga itu 495. Untuk mencari saving atau besarnya tabungan masyarakat, kita rubah dulu fungsi tabungan setelah ada pajak. Kalau sebelum ada pajak, besarnya B koefisiennya sama 0,25. Sekarang karena pajaknya itu setelah ada pajak, pajaknya tidak tetap, maka fungsinya akan berubah. Caranya itu persamaannya itu S sama dengan min A ditambah buka kurung 1 dikurang B tutup kurung dikali dengan 1 dikurang T atau tarif pajak tutup kurung dikali dengan Y. Jadi fungsi konsumsi sebelum ada pajak kita tulis ini minus 90 ditambah 0,25 buka kurung 1 dikurang 0,2. Kenapa? Karena nilainya kalau 20% didesimalkan menjadi 0,2 dikali dengan Y. Setelah itu hasilnya 0,8 dikali dengan 0,25 dapat 0,2Y. Jadi besarnya tabungan sudah kita kalikan dapat besar tabungnya itu 45. Sekarang kita tentukan besarnya pajak yang diterima oleh pemerintah. Besarnya pajak yang diterima pemerintah itu yaitu 20%, sama dengan 0,22Y. Ini adalah 0,2Y, nilai Y kita masukkan langsung. Saya lupa menuliskannya karena sebelum saya menuliskan ini hendaknya saya harus menuliskan Y yang di sini. Jadi mudah-mudahan Anda paham. Ini dikalikan dengan Y 675 dikali 0,2 dapat besar pajak yang diterima pemerintah itu 135. Jadi untuk menguji apakah
sesuai yang kita hitung, kita buktikan dengan persamaan seperti ini. Y sama dengan C ditambah S ditambah tax sama dengan konsumsinya 495, savingnya 45, taxnya 135 dijumlahkan 675. Artinya perhitungan kita ini benar dan tidak keliru. Nah, itu cara pembuktiannya. Jadi secara analisa Anda bisa menganalisa bagaimana pengaruh dari pajak dan suntikan dan pengeluaran pemerintah. Jadi pengeluaran pemerintah itu 120, sementara penerimaan pemerintah 135. Nah, bagaimana analisa Anda? Caranya, jadi anggaran pemerintah surplus karena taks besar dari pengeluaran pemerintah sama dengan 135 triliun dan pengeluaran pemerintah hanya sebesar 60 triliun. Nah, pengeluaran pemerintah sebesar 60 triliun. Jadi besar surplus anggaran pemerintah sebesar 75 triliun. Artinya 135 triliun dikurang dengan 60. Kenapa? Karena 60 ini pengeluaran pemerintah. Artinya anggaran pemerintah masih banyak tersisa sebesar 75 triliun. Nah, sisa dari ini bisa digunakan pemerintah untuk menambah subsidi atau TR atau menambah pengeluaran pemerintah. Gunanya untuk meningkatkan permintaan barang dan mengatasi pengangguran dan kemiskinan karena terlalu banyak uang yang tidak berputar dalam pemerintah. Tujuannya uang itu untuk dibelanjakan sesuai dengan anggaran gitu. Jadi surplus itu terlalu banyak, malah lebih 2 kali lipat tersimpan atau di dalam anggaran pemerintah. Nah, ini cara untuk analisisnya. Jadi mudah-mudahan Anda paham caranya. Jadi dari perhitungan-perhitungan ini Anda menganalisanya kenapa sih pemerintah itu memberikan subsidi? Karena dia memiliki surplus anggaran. Kenapa sih pemerintah mencabut subsidi? Karena pemerintah defisit anggarannya. Kenapa sih pemerintah menambah hutangnya ke luar negeri? Karena anggarannya defisit. Itu salah satu alasan-alasan pemerintah untuk mengambil suatu kebijakan berutang atau tidak berutang, atau memberikan bantuan atau mencabut bantuan dan lain sebagainya. Inilah perhitungan-perhitungan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Ini adalah bentuk dari keseimbangan perekonomian 3 sektor. Grafiknya. Nah, grafiknya ini garis tegaknya itu ini adalah besarnya C, I, dan G. Yang garis datar ini adalah pendapatan nasional. Ini titik break even point. Yang perpotongan yang pertama ini, yang kedua ini sebelum adanya government. Yang ini sebelum adanya government. Kalau yang di atas ini atau E ini setelah adanya government. Jadi Anda tambahkan, ini sebenarnya ada tulisannya di sini 90. Yang kedua ini sebelum ada government berapa jumlahnya, setelah ada government tadi kita jumlahkan 270, Anda tuliskan 270. Ini tidak saya tuliskan karena kelupaan menulisnya. Jadi ini bentuk kurva suntikan dan bocoran. Nah, suntikan dan bocoran juga sama. Di sini adalah garis tegak ini adalah investasi dan government. Garis datar di sini adalah pendapatan nasional.
Jadi sebaiknya Anda kalau menggambarkan kurva melalui metode Y sama dengan AE atau Y sama dengan AE dengan metode pendekatan suntikan dan bocoran, maka Anda gambarkan kurvanya itu kurva suntikannya itu di bawah. Jangan Anda pisahkan supaya lebih mudah Anda menggambarkannya. Anda hanya menurunkan garis putus-putus ke bawah, baru Anda gambarkan garis diagonalnya, garis diagonal S ditambah T. Baru di sini garis datar ini adalah investasi ditambah government. Jadi nilainya harus sama dengan yang di sini. Oke, sekian, terima kasih. Nah, itulah contoh-contoh dari studi kasus perekonomian 3 sektor dan gambarnya. Untuk itu Anda mudah-mudahan paham. Mungkin soal-soal ujian UTS hampir sama dengan ini, mungkin angka-angkanya saja yang dirubah. Mudah-mudahan Anda bisa menjawabnya. Jangan video ini Anda simpan saja di HP, Anda catat di bukunya supaya Anda tidak lagi bertanya-tanya dalam ujian. Ujiannya direncanakan online juga, tentu ada batas waktunya. Sekian, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.